Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, saudara, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Mari dari awal kita nyanyikan pujian kita ini bersama, kita katakan apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Kami menyembah Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ini kerinduan kami, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kita percaya bahwa apapun itu Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, semuanya mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang percaya, katakan amin. Dan pada kesempatan pagi hari ini juga kita bersama-sama mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga inti almarhum Bapak Roni. Saya persilakan untuk istri dan juga anak-anak. Boleh kita berikan tepuk tangan sambutan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, terima kasih. Lagu ini yang
share Papa Roni beberapa bulan sebelum kejadian. Lagu ini membuat dia menjadi apa yang dialami hidupnya sebagai perantau. Dia mendekatkan diri sama Tuhan, dan lagu ini pada saat itu Papa Roni susternya sempat menaruh di kupingnya, dan kami menyanyikan lagu ini. Dan saat ini dari kami, saya, istri, dan anak-anak di acara perasaan ini, kami mau menyanyikan lagu ini juga untuk Papa Roni yang tercinta. Terima kasih untuk segala kebaikan Papa Roni. Kami bersyukur sama Tuhan punya Papa yang hebat, kami punya suami yang hebat, punya suami yang hebat. Dan semuanya yang kami nyanyikan ini buat Tuhan, dan karena kami sadar bahwa semuanya harus kembali kepada Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita percaya kehidupan Papa Roni tentunya banyak meninggalkan cerita-cerita indah, terkhusus bagi keluarga, istri, anak, dan juga kerabat semua di tempat ini. Dan mari bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang kita buat pada kesempatan pagi ini. Mari bersama nyanyikan bersama. Iman kami, sumber kekuatan kami hanya di dalam kekuatan
Bapak Ibu, mari berdiri bersamaku. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Ini iman percaya kami di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang Kau izinkan kami alami, itu adalah yang terbaik dalam skenario Tuhan. Mungkin ada banyak pertanyaan dalam benak kami, tapi kami mau bersepakat, kami mau bersetuju dengan apa yang sudah Kau rancangkan dalam hidup kami. Karena Kau adalah Bapa kami, baik adanya, selama-lamanya. Semoga kami mau mendengarkan isi hati-Mu, sampaikan di tengah-tengah kami. Khususnya Tuhan buat keluarga yang ditinggalkan. Mari berikan penghiburan. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, silakan duduk. Saya percaya kalau pagi ini kita ada di tempat ini, ya, kita untuk berkumpul untuk mengantar jenazah dari Bapak Gede Roni Jansen ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Saya percaya semua ini kita lakukan karena kita mengasihi. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya sempat mendengar cerita dari Ibu Ingrid, istri tercinta, bahwa bulan ini sebenarnya adalah bulan sukacita. Tetapi kenyataannya kok bertolak belakang, 180 derajat bertolak belakang. Izinkan saya pagi ini untuk menyampaikan bahwa banyak hal dalam hidup ini kita gak mengerti. Tapi satu hal yang bisa kita imani, kita percayai, bahwa Dia, Tuhan kita, adalah Bapa yang baik. Bapak Ibu, kalau dikatakan apakah Tuhan kita sanggup melakukan segala, artinya Tuhan Yesus itu adalah penguasa alam semesta, tapi Dia juga penguasa atas hidup dan orang mati. Kalau Dia adalah penguasa atas orang hidup dan orang mati, artinya apa? Dia punya hak prerogatif untuk mengatur setiap kita, baik yang hidup maupun yang mati. Tapi puji nama Tuhan, karena Dia kurios, karena itu Dia Alfa dan Omega. Artinya sejak manusia lahir sampai manusia dipanggil pulang, itu semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Itu semua ada dalam kendalinya Tuhan. Karena Dia kurios, karena Dia Alfa dan Omega. Tidak ada satupun yang di luar kendalinya Tuhan. Mungkin ada yang berkata begini, tapi kan kasihan, meninggalnya kenapa harus seperti itu? Bapak Ibu, sering kita dengar para rasul awal-awal, bapak-bapak gereja kita, mereka semua mati martir. Apa artinya mati martir? Nggak enak. Kenapa seakan-akan Tuhan biarkan mereka seperti itu? Apakah Tuhan tidak mengasihi mereka? Bisa saja kita bertanya seperti itu. Tapi ketahuilah, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, tetap Tuhan pegang kendali atas itu. Kalau kita, saya percaya Bapak Ibu hadirin tolong semua punya kenangan manis dengan Bapak Roni.
Dan biarlah kenangan manis itu boleh terus menjadi penghangat kita, bahwa kita punya seorang yang kita kasihi yang sudah berpulang mendahului kita. Tapi bukan hanya berpulang begitu saja, karena setiap orang percaya Kristus yang mati di dalam Tuhan, ini janji Tuhan. Dia bukan gelandangan, bukan roh gelandangan yang kelayapan. Kenapa? Karena ketika orang itu meninggal di dalam Tuhan, rumahnya di sorga sudah jadi. Saya akan bacakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ada 2 kata kunci dalam ayat ini. Yang pertama, jika dan telah. Di sini dikatakan jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, itu bicara tubuh fana kita. Tuhan nggak bilang dalam keadaan apa engkau meninggal, entah sakit penyakit, entah kecelakaan, entah musibah atau apapun. No. Jika kemah kediaman kita di bumi dibongkar, itu bicara tubuh fana kita tidak akan pernah bisa selama-lamanya ada di bumi ini. Sebenarnya Bapak Ibu, hari ini kita menghantar jenazah Pak Roni ke tempat peristirahatan terakhir. One day mungkin kita yang akan dihantar, karena tidak ada satupun manusia yang bisa hidup selama-lamanya. Tetapi puji nama Tuhan, ketika orang percaya Yesus meninggal di dalam Tuhan, ini janji Tuhan. Allah telah menyediakan rumah kediaman di sorga bagi kita. Jadi kalau mungkin ada 1001 pertanyaan, tetapi biarlah kita serahkan hak prerogatif Tuhan atas kehidupan Bapak Roni dan keluarga. Dan puji nama Tuhan, Bapak Roni tidak kemana-mana rohnya, karena sejatinya manusia itu yang sebenarnya adalah rohnya. Dan roh Bapak Roni sudah menempati rumahnya di surga. Setiap manusia yang dipanggil pulang, orang yang percaya Yesus meninggalnya, tandanya rumahnya sudah jadi. Bapak Ibu, biarlah pagi ini kita boleh berkata bahwa apapun yang terjadi, kita mau tetap mengucap syukur. Sekalipun kita tidak mengerti, tapi biarlah kita mau tetap berkata, Engkau Bapakku yang baik, Engkau Bapakku yang baik. Ada satu ayat terakhir yang saya mau sampaikan, terambil dalam Wahyu 14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar dari sorga berkata, tuliskan. Ada kata tuliskan di situ Bapak Ibu. Artinya apa yang dituliskan itu bukan satu omong kosong. Bapak Ibu, kalau seorang raja, seorang kaisar mengeluarkan dekret, dia berkata kepada ajudannya, tuliskan. Artinya apa yang dia tuliskan, apa yang dia katakan, apakah itu main-main atau serius? Saya percaya itu adalah hal yang serius. Puji Bapak Ibu. Jadi kalau di sini dikatakan tuliskan, artinya ini ya dan amin. Apa yang dituliskan, apa yang suruh Tuhan tuliskan kepada Rasul Yohanes, kalimatnya berbunyi demikian: berbahagialah orang-orang mati yang dalam Tuhan sejak saat ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Alkitab dengan jelas berkata, berbahagialah orang yang matinya di dalam Tuhan. Dan saya percaya, seperti yang disaksikan oleh istri tercinta dan anak-anak, bahwa Papa Roni
untuk orang yang mengasihi Tuhan dan meninggal di dalam Tuhan. Artinya perkataan berbahagia ini itu pun buat Bapak Pauli. Ada amin Bapak Ibu. Biarlah pagi ini kita boleh merenungkan bahwa kalau Tuhan adalah penguasa hidup kita, mari apapun boleh terjadi. Mungkin hal itu tidak mengenakan, tapi kita belajar bersetuju dengan semua rancangan Tuhan. Biar renungan ini boleh berlanjut nanti di tempat pemakaman, dan kita boleh bersiap-siap. Mari kita berdoa. Bapak, banyak hal mungkin kami tidak mengerti, tapi satu hal yang kami pegang dan kami percaya, bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau gak pernah rancangkan hal yang jahat, karena hal yang jahat itu tidak pernah ada dalam perbendaharaanmu di surga. Semua yang Kau lakukan, semua yang Kau rancangkan, semua yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, itu semua karena kasih. Bapak, biarlah Kau memberi penghiburan kepada keluarga yang meninggalkan, buat istri dan anak-anak, buat papa mama, buat segenap keluarga besar. Biarlah penghiburan, kekuatan dari Engkau sendiri boleh turun, menguatkan dan memberi pengertian apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi kehendak-Mu atas peristiwa ini. Sebentar kami akan membawa ke tempat peristirahatan terakhir Tuhan. Kami minta Tuhan, biarlah Kau lancarkan perjalanan kami sampai di tempat tujuan tanpa kurang suatu apapun. Biarlah kami boleh mengukurkannya sampai selesai. Berikan cuaca yang terbaik, berikan lalu lintas yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, sidang perkabungan yang diberkati dan kasih Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama memasuki prosesi penutupan peti. Namun sebelum itu, kita akan memberikan waktu dan kesempatan bagi pihak keluarga inti untuk boleh berfoto bersama sejenak sebelum kita menutup peti. Silakan. Saya persilakan untuk ibu dan juga anak-anak. Sebelum kita memasuki prosesi penutupan peti, bersama-sama memasuki prosesi penuangan minyak terlebih dahulu. Dipersilakan bagi pihak keluarga inti terlebih dahulu untuk boleh menuangkan minyak sebagai tanda penghormatan terakhir bagi almarhum. Dan mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, saya untuk bangkit berdiri. Setelah pihak keluarga baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama menutup peti daripada almarhum Bapak Roni. Saya persilakan untuk
mengakhiri ibadah pelepasan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala perkara. Kami minta Tuhan, sebentar kami akan ke tempat peristirahatan terakhir buat Bapak Romi Tuhan. Kami minta Tuhan penyertaan-Mu dalam perjalanan kami. Berikan kelancaran, berikan cuaca yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah pelepasan ini Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai kami, membuat kami mengerti akan segala rencana-Mu. Kami siap berangkat Tuhan dengan kami membawa berkat daripada-Mu. Segala berkat kasih karunia, damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, penyertaan akan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu dan rekan yang terkasih Tuhan, selamat pagi. Bersyukur kita sudah ada di dalam pemakaman di Pondok Kelapa. Di tempat ini kita akan memulai ibadah pemakaman daripada almarhum Bapak Ibu Romi Hansa. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian, semua baik, semua baik, semua baik. Mari semua yang kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencana indah telah kau siapkan masa depan yang terdekat. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua kau berikan hidupku. Dan awal pujian katakan dari semula kau tetapkan, semua telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, jangan ingat kau siapkan masa depan yang semua hari
Bapa berdua di dalam hidupku. Semua baik, semua baik, kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh sampai di tempat peristirahatan terakhir untuk Bapak Roni Tuhan. Mari berbicaralah di tengah-tengah kami untuk kami boleh mengerti apa yang mau Kau sampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Oke, shalom Bapak Ibu. Hari ini kita menghantar kepergian Bapak Roni ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kita nggak tahu kalau hari ini kita menghantar. Kita nggak tahu. Satu hari kita juga yang akan dihantar. Jadi biarlah pagi siang ini saya mau ajak kita untuk merenungkan bahwa sejatinya manusia itu tidak akan pernah berumur selama-lamanya. Bagi orang dunia, minimal setiap manusia itu ada dua misteri dalam kehidupannya. Pertama kelahiran, kedua kematian. Karena tidak ada satupun manusia bisa tahu kapan dia lahir. Lahir di mana, lahir di keluarga apa, di negara mana. Dan yang kedua, misteri yang kedua adalah kematian. Karena tidak ada satupun manusia yang tahu kapan dia akan berpulang. Saya suka dengan kata berpulang, bukan meninggal. Kenapa? Karena sejatinya kita orang percaya kepada Yesus. Ketika kita meninggalkan dunia fana ini, sejatinya kita berpulang kepada rumah Bapa. Kita akan berpulang kepada rumah Allah Bapa kita. Saya akan bacakan dalam Roma 14 ayat yang ke-9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Puji nama Tuhan. Kalau Tuhan kita, Tuhan Yesus, itu adalah penguasa atas orang mati dan orang hidup. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus adalah Tuhan atas orang mati. Makanya Dia bisa menyediakan rumah bagi kita di sorga. Seandainya Dia bukan Tuhan, Dia bukan Tuhan atas orang mati, alangkah malangnya kita yang percaya Dia. Ketika kita meninggalkan dunia fana, kita akan nggak tahu di mana rumah kita. Tetapi puji nama Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah penguasa orang hidup dan orang mati. Dia yang menentukan kapan kita meninggalkan dunia ini. Dan karena Dia adalah Tuhan atas orang mati pula, Dia dapat menyediakan rumah bagi kita yang percaya kepada-Nya. Ada amin Bapak Ibu? Kalau hari ini kita menghantar Bapak Roni ke tempat peristirahatan yang terakhir, di sini bukan rumah Pak Roni yang sebenarnya. Alkitab berkata, rumah kita yang sebenarnya di sorga bagi orang yang percaya kepada Dia. Dan rumah itu sudah jadi buat Pak Roni.
tinggal giliran rumah siapa di antara kita yang akan kelar duluan. Saya akan bacakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Paulus dengan jelas dia berkata, jika kita meninggalkan dunia fana ini, Allah telah menyediakan rumah bagi kita di surga. Bagi siapa? Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 berkata, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan. Sekali lagi saya katakan, tuliskan. Buat seorang raja ketika dia bertitah, tuliskan. Maka apa yang dia tuliskan itu adalah ya dan amin. Kalau Tuhan berkata tuliskan, artinya apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes itu adalah ya dan amin. Apa yang Tuhan suruh tuliskan? Berbahagialah orang-orang mati. Tetap tidak, tetapi orang mati yang mati dalam Tuhan, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita orang percaya ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan memasuki rumah kita di surga. Siapa yang membuatnya? Siapa yang mempersiapkannya? Tidak lain Tuhan sendiri. Nah, kalau Tuhan sendiri yang menyediakan bagi kita, mari kita renungkan. Apakah itu rumah yang asal-asalan? Jika misalkan begini, Bapak Presiden menjanjikan rumah kepada kita, oke, saya akan buatkan rumah buat kamu. Mari kita renungkan. Rumah seperti apa yang akan disediakan oleh Bapak Presiden kita? Rumah asal-asalan? Tentu tidak. Pasti rumah yang baik. Setuju ya Bapak Ibu? Ini Tuhan, penguasa atas manusia hidup dan mati. Dia berkata, aku menyediakan rumah bagimu. Dan ketika rumah itu jadi, aku akan datang kembali dan membawa engkau, supaya di mana aku, kata Tuhan, berada, kamu pun berada. Yuk kita renungkan Bapak Ibu, Tuhan kita adanya di mana? Di sorga apa di neraka? Pasti sorga. Kalau Yesus berkata supaya kamu di mana aku berada, kamu berada, artinya orang yang percaya dia itu berada di mana? Pasti di sorga. Dan di sini dikatakan orang yang matinya di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada satu kabar sukacita buat keluarga yang ditinggalkan. Bapak Roni meninggal dalam Tuhan. Makanya janji ini itu pun berhak Bapak Roni terima. Rumahnya di surga sudah jadi, di mana Bapak Roni boleh beristirahat atas segala jerih lelahnya. Jerih lelah apa? Jerih lelah mempertahankan iman percaya sampai detik terakhir. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ketika manusia terakhir menghembuskan napas di dunia, Tuhan sendiri yang menjemputnya. Bagi kita orang percaya, ketika ajal menjemput kita, Tuhan gak suruh malaikatnya, apalagi malaikat maut. Bagi kita orang yang percaya dia, ketika ajal menjemput, itu dia sendiri yang menjemput kita. Kenapa? Mazmur 116 ayat yang ke-15 berkata,
Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Puji nama Tuhan. Bapak Roni mengasihi Tuhan. Artinya Bapak Roni dikasihi Tuhan juga. Dan kematian Bapak Roni itu berharga di mata Tuhan. Saya akan bacakan dalam versi bahasa Inggris. Alkitab The Message. When they arrive at the gates of death, God welcomes those who love Him. Artinya, ketika mereka tiba dalam gerbang kematian, Tuhan sendiri yang menyambutnya. Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita menghantar Bapak Roni ke dalam tempat peristirahatan yang terakhir, puji nama Tuhan. Sejatinya Bapak Roni disambut Tuhan sendiri di sorga. Buat keluarga yang ditinggalkan, ini pesan Tuhan. Mungkin kita berduka, kita kehilangan orang yang kita kasih. Tapi mari, jangan larut dalam kesedihan. Karena walaupun hari ini kita menguburkan jenazahnya, tapi satu hari, kita akan kembali bertemu dengan Bapak Roni. Kenapa? Karena kita pun akan dijemput Tuhan. Karena itu, biarlah teladan iman Bapak Roni boleh kita teladani sampai detik terakhir. Sekali Yesus tetap Yesus. Janjinya ya dan amin. Tubuh fana kita dikubur, tetapi tubuh sejati kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Saya undang petugas boleh menurunkan. Hari ini kita menguburkan. Saya undang keluarga boleh melihat apakah sudah lurus. Dan keluarga mungkin mau melihat sebelum kita tutup. Bunga mungkin siap. Oke, sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini kita menguburkan jenazah Bapak Roni. Dan seperti kita pengkhotbah berkata, dan debu kembali kepada tanah seperti semula, dan roh kembali Tuhan yang mengaruniakannya. Hari ini kita menguburkannya. Biarlah kita menguburkannya dalam nama Tuhan Yesus. Selamat jalan Bapak Roni. Satu hari kita bertemu kelak. Silakan mungkin ada yang menanggung. Ya, silakan pihak keluarga. Dan setiap pihak keluarga kami juga meminta bagi Bapak Ibu Saudara Aden Olan untuk boleh juga menabur bunga ke dalam pusara sebelum pusara akan ditutup. Sampai
bertemu sampai bertemu sampai bertemu sampai kita bertemu sampai bertemu sampai kita bertemu sampai bertemu Tuhan ada serta ada lagi Bapak Saudara? Kalau tidak ada, ya saya mengundang petugas untuk boleh bicara. Sampai bertemu sampai nanti kita bertemu sampai bertemu Tuhan beserta sampai bertemu sampai kita bertemu sampai bertemu Tuhan beserta sampai Terima kasih.
pihak keluarga yang wakil untuk boleh memberikan sepatah dua kata-kata dari kata sebut yang dibutuhkan oleh waktu dokumentasi bersama. Ya, ya. Yudit, taruh. Lalu, Lalu, selamat siang. Puji Tuhan, hari ini Abu jenazah anak Mironi sudah dimakamkan. Itu bukan kekuatan kami sebagai manusia, itu adalah anugerah dari Tuhan. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta John Philip John yang telah melayani dari rumah sampai ke pemakaman. Tuhan memberkati. Demikian juga tim yang mengawal Bapak Pendeta. Terima kasih. Beliau ini adalah dari Jemaat GBI Induk Senayan. Pak Niko ya? Pelayannya Pak Niko. Terima kasih. Sampaikan salam kepada Pak Niko. Tuhan memberkati. Dan juga seluruh keluarga kami yang hadir di pemakam ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Pertama dari keluarga Simanjuntak, terima kasih semuanya. Kemudian juga ada dari keluarga Pasaribu kalau ada, terima kasih. Kami juga keluarga Purantara Jaya adalah perantauan dari kampung kami, Banyuatik Kabul. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Made Widi yang bekerja di Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang telah memfasilitasi hingga berjalannya ibadah pengalian makam, dan juga disiapkan 2 tenda dan kursi 50 dan namanya ditambah dengan kursi yang baru. Terima kasih Pak Made Widi, Tuhan memberkati. Demikian juga para penggali makam, terima kasih semuanya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat sektor 1 dan jemaat Jatipor sektor 1 sampai sektor 16 yang hadir bersama kami untuk menguatkan kami. Tuhan memberkati. Kami tidak bisa memberikan kembalian ataupun hanya ucapan terima kasih yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Tuhan memberkati semua. Terima kasih semua. Salam. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah pemakaman. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berpisah, kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik. Kalau menjelang siang ini Tuhan, semua acara baik tadi ibadah penutup masuk ke penutupan peti, semua berjalan dengan lancar dan baik karena kemurahan dan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami telah melepas almarhum yang kami kasih Bapak Roni Tuhan ke dalam tangan-Mu. Semua berjalan dengan indah karena Tuhan adil di tengah-tengah kami. Kami berdoa khusus sekali lagi Tuhan untuk keluarga yang ditinggalkan Tuhan, Ibu Ingrid dan anak-anak, Kau berikan penghiburan yang luar biasa. Mereka menjalani ke depan, Kau tidak pernah meninggalkan sendiri. Demikian juga Bapak Oka, keluarga, Kau berikan penghiburan, kekuatan, dan penyerahan diri karena Tuhan, Engkau selalu punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Penyertaan sempurna, kasih setia-Mu yang ajaib, dan selalu mempersatukan kami. Sampai akhir sekali Yesus, seperti yang telah ditunjukkan oleh almarhum ini. Kami bisa menyelesaikan sampai garis akhir perjuangan kami, sampai Kau datang menjemput kami. Terima kasih Bapak, kami siap terima doa berkat dari Tuhan.
Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita. Dan terimalah segala berkat kasih karunia damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dengan demikian maka ibadah pemakaman siang hari ini telah selesai, Bapak Ibu Saudara. Kami atas nama seluruh keluarga besar GBI Jalan Gatot Subroto Jembatan Senayan beserta Bapak Pendeta Dr. Insinyur Ikunyotor Harjo dan Wakil Gembala Sidang Bapak Fernoviar bersimpati yang sedalam-dalamnya untuk keluarga. Kiranya Tuhan terus memberi kekuatan dan terus berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf, kami juga lupa. Terima kasih dari keluarga Inggris yang membantu kami dari keluarga dari Manado. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Ingrid kok ya dapur. Nah, dapur kita. Kira ada yang ngomong. Apa? Ada yang ngomong. Tuh Ingrid tuh. Dapur bunga. Sama ya. Pak Pendeta mana yang tabung? Copot ya? Apa? Sama. Ini ada dari desa fotonya sih. Dari foto bersama keluarga inti ya di sini. Persatu. Jadi online semuanya. Itu dua saja ya Bapak.